Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Yesus Kristus kiranya menyertai kamu. Amin. Shalom Ibu Bapak dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Salam jumpa kembali bagi kita sekalian di hari ini, Selasa 14 Juni 2022. Ibu Bapak dan saudara-saudaraku, di tengah-tengah banyaknya aktivitas dan kesibukan kita, mari kita sejenak memberikan waktu kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang menyapa kita. Hari ini firman Tuhan diambil dari kitab Yesaya pasal 42 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku, yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Demikian firman Tuhan. Hamba pilihan Tuhan. Itulah topik sapaan bagi kita hari ini. Ibu Bapak dan saudara-saudaraku, Yesaya pasal 42 ini mau mengarahkan pandangan kita kepada Yesus Kristus sebagai hamba Allah yang telah ditetapkan untuk menjadi jalan keselamatan bagi umat manusia yang berdosa. Tetapi kita lebih banyak memperhatikan firman Tuhan hari ini dan akan mengenakannya kepada diri kita, kehidupan kita sebagai orang-orang yang telah diselamatkan oleh Allah di dalam Yesus Kristus, sang hamba pilihan itu. Ibu Bapak dan saudara-saudara, kalau kita mencoba melihat sebentar apa arti kata hamba. Hamba itu adalah abdi, budak belian. Kalau kata hamba ini dari dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani, berbunyi doulos, yang artinya adalah budak. Arti hamba yang terikat. Dahulu kala hamba itu diperjualbelikan, maka hidup seorang hamba ditentukan oleh tuan si pemiliknya. Bahkan ketika seorang mendaftarkan kekayaannya ketika itu, maka dia juga akan menuliskan hamba, budak yang ada padanya menjadi bagian dari harta kekayaan milik kepunyaannya. Ibu Bapak dan saudara-saudaraku, dari firman Tuhan hari ini, kalau kita menariknya kepada kita, orang-orang yang telah dipilih oleh Allah, yang telah dimerdekakan oleh Allah dari perbudakan dosa dan maut, kita sekarang memposisikan diri kita menjadi hamba pilihan Tuhan. Kalau kita mengatakan diri kita adalah hamba, dan dengan memahami arti dari kata hamba, budak di atas tadi, lalu kita tentu akan tahu bagaimana memposisikan diri kita di hadapan Allah dan di hadapan dunia ini. Kita sudah menjadi milik kepunyaan Allah, dan kita memposisikan diri kita sebagai pilihan Allah itu dengan konsep sebagai seorang hamba. Sehingga dengan itu kita akan mengetahui kita adalah milik kepunyaan Allah, mutlak menjadi milik Allah, dan mutlak menjadi hak Allah untuk memakai kita seturut dengan keinginan dan kehendaknya. Oleh karena itu, Bapak dan saudara-saudaraku, kita harus memposisikan diri kita sebagai hamba, sebagai budak pilihan Allah. Mengapa? Karena dengan itulah kita tidak akan pernah berani dan bermain-main untuk tidak melakukan apa yang sudah ditugaskan oleh Tuhan bagi kita dalam kehidupan kita. Seperti sikap seorang hamba kepada tuannya, yang pasti akan terus tunduk
patuh, taat, dan tidak akan berani bermain-main kepada Tuannya. Saudaraku, ibu bapa yang terkasih, lalu apa tugas kita yang telah diberikan Tuhan kepada kita, Sang Pemilik kita itu? Tugas kita adalah supaya kita menyatakan hukum Allah kepada bangsa-bangsa. Itu dikatakan firman Tuhan hari ini. Tapi kalau kita membaca 1 Petrus pasal 2 ayat ke-9, dikatakan di sana, kamu adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Tugasnya adalah supaya kamu dapat memberitakan kebaikan-kebaikannya. Inilah tugas panggilan kita. Inilah yang harus kita kerjakan. Dan Tuhan sesungguhnya telah berkata kepada kita, ibu bapa dan saudara-saudara, ketika Tuhan memberikan tugas itu kepada kita, maka Dia berkata, aku telah menaruh rohku ke atasnya. Yang berarti kita selalu dalam penyertaan Tuhan. Kita tidak bekerja sendiri, bahkan sesungguhnya justru Tuhanlah yang bekerja melalui diri kita. Dengan demikian, panggilan Tuhan hari ini kepada kita sebagai hamba milik kepunyaannya. Milikah prinsip hidup untuk memperkenankan kehendak Tuhan, bukan hanya sekedar mencari kenyamanan hidup dengan membangun kompromi dengan dunia ini. Sekali lagi, jangan hanya memikirkan kenyamanan diri sesaat saja di saat ini. Karena ingatlah, masih ada hari kemudian yang akan memberikan penilaian dan penghakiman kepada kita. Berjuanglah sebagai hamba milik kepunyaan Tuhan untuk melakukan hanya keinginan, kehendak, dan kemauan Tuhan di dalam kehidupanmu. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga untuk firman-Mu yang telah menyapa kami hari ini. Engkau yang telah memilih kami. Engkau yang telah membawa kami menjadi milik kepunyaan-Mu melalui Yesus Kristus yang telah mati dan yang telah membayar lunas kami dari dunia, dari maut, dari kuasa dosa. Sehingga kami benar-benar menjadi milik kepunyaan Tuhan semata. Maka mampukanlah kami untuk dapat melakukan seturut dengan kehendak Tuhan, Sang Pemilik kami. Kami mau tunduk, patuh, dan taat hanya kepada Tuhan. Biarlah kami boleh memposisikan diri kami seperti posisi seorang hamba kepada Tuhan-Nya. Sehingga kami tidak akan pernah berani bermain-main. Sehingga kami tidak pernah berani untuk tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kami. Untuk memberitakan perbuatan-perbuatan Allah di tengah-tengah dunia ini. Sehingga dengan itu juga semua orang menjadi percaya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan dengan penyertaan Roh Kudus-Mu yang berdiam dalam diri kami, Dialah yang akan bekerja melalui kehidupan kami. Allah dalam Yesus Kristus, saat ini kami juga mendoakan hidup kami hari ini. Engkau yang memberkati kami, memberkati saudara-saudara kami yang sedang bergumul, yang sedang susah, yang sedang sakit, sehingga mereka oleh topangan-Mu tetap bersemangat dan berpengharapan akan pemulihan dan kesembuhan dari Tuhan. Saudara-saudara kami yang merayakan ulang tahun kelahiran dan pernikahannya hari ini, Engkau tahu setiap nama orang yang merayakan ulang tahun kelahiran dan pernikahan hari ini. Lawatlah mereka ya Tuhan, dan berkati mereka. Inilah doa dan permohonan kami di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.